Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan Ibu Mary dalam mata pelajaran PLH kelas 5 bab 3. Pada bab 3 ini kita akan belajar tentang penanggulangan pencemaran lingkungan. Sebelum kita memulai belajar, ada baiknya kita mengetahui apa arti dari pencemaran lingkungan. Polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan. Ada 4 jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran udara. Yang kedua, pencemaran air. Yang ketiga, pencemaran tanah. Yang keempat, pencemaran suara. Pencemaran udara merupakan suatu kondisi saat udara terkontaminasi oleh zat-zat yang dapat membahayakan manusia. Sumber utama pencemaran udara adalah asap kendaraan bermotor dan emisi dari pabrik-pabrik. Yang kedua, kita akan belajar mengenai pencemaran air. Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa air, manusia dan makhluk hidup lainnya tidak dapat bertahan hidup. Manusia menggunakan air untuk minum, memasak, membersihkan diri, mencuci pakaian, membersihkan rumah, menyiram tanaman, dan sanitasi. Tetapi ada beberapa kegiatan manusia yang menyebabkan air menjadi tercemar, kotor, dan menimbulkan bau. Misalnya, membuang limbah hasil industri ke sungai. Yang kedua, membuang sampah ke sungai. Yang ketiga, menggunakan deterjen atau bahan kimia beracun saat mencuci. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pencemaran tanah. Tanah sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanah digunakan manusia sebagai tempat untuk mendirikan bangunan tempat tinggal. Tanah juga digunakan manusia untuk membuka lahan pertanian yang berguna untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan tanah menjadi tercemar, di antaranya membuang sampah sembarangan. Yang kedua, penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Pencemaran yang keempat adalah pencemaran suara. Pencemaran suara adalah timbulnya suara bising yang menyebabkan terganggunya makhluk hidup. Pencemaran suara disebabkan karena aktivitas manusia. Pencemaran suara yang disebabkan aktivitas manusia, misalnya suara dari alat-alat berat saat membangun rumah atau gedung, suara yang berasal dari mesin-mesin kendaraan, atau suara yang berasal dari alat-alat elektronik di rumah. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Pencegahan pencemaran lingkungan dapat dimulai dari diri sendiri. Di samping itu, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat juga dapat turut serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. 1. Praktik mencegah pencemaran lingkungan dari lingkungan rumah. Lingkungan rumah merupakan lingkungan masyarakat terkecil. Berikut ini contoh pencegahan pencemaran lingkungan yang dimulai dari lingkungan rumah. Yang pertama, memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Yang kedua, mengumpulkan sampah organik untuk dijadikan pupuk kompos. Yang ketiga, tidak membakar sampah.
Yang keempat, membuat penampung air untuk menyaring air bekas cucian pakaian atau piring. Pada penampung air tersebut diberi tanaman eceng gondok agar zat-zat kimia yang berbahaya diserap oleh eceng gondok. Yang kelima, mendaur ulang barang-barang bekas yang tidak terpakai. Dan yang terakhir, membiasakan diri untuk selalu menggunakan pupuk alami. Pupuk alami di sini maksudnya adalah pupuk kompos atau pupuk kandang. Dua, praktik mencegah pencemaran lingkungan dari sekolah. Hampir sebagian besar waktu kita dihabiskan di sekolah. Di lingkungan sekolah pun kita dapat mempraktikkan pencegahan pencemaran lingkungan seperti berikut ini. Yang pertama, menanami halaman sekolah dengan tanaman bermanfaat. Yang kedua, membiasakan menulis di papan tulis dengan menggunakan spidol dibandingkan memakai kapur. Yang ketiga, membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. 3. Praktik mencegah pencemaran lingkungan dari lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan tempat untuk berinteraksi dengan sesama. Salah satu cara berinteraksi dengan masyarakat sekitar adalah mempraktikkan pencegahan pencemaran lingkungan seperti berikut ini. Yang pertama, bekerja bakti membersihkan saluran air di lingkungan masyarakat. Yang kedua, melakukan gerakan reboisasi di lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Yang keempat, tidak buang air sembarangan, terutama di sungai. Selanjutnya kita akan belajar tentang mengapa kita harus menyenangi lingkungan yang tidak tercemar. Kondisi lingkungan yang tidak tercemar merupakan keadaan lingkungan yang sehat bagi kehidupan semua makhluk hidup. Kondisi lingkungan yang tidak tercemar dan sehat juga dapat menimbulkan tumbuhnya rasa senang dalam diri kita. Perasaan senang tersebut dapat dilatar belakangi oleh hal-hal seperti berikut ini. 1. Lingkungan yang tidak tercemar menciptakan kebersihan. 2. Lingkungan yang tidak tercemar menciptakan ketertiban. 3. Lingkungan yang tidak tercemar menciptakan keindahan dan kesejukan. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Semoga video yang Ibu buat bermanfaat untuk anak-anak semua. Terima kasih dan sampai jumpa.